Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisha Ramadhani, saya dari kelas 10 MIPA 7. Pengertian puisi. Puisi adalah suatu karya sastra berupa ungkapan isi hati penulis di mana di dalamnya ada irama, lirik, rima, dan ritme pada setiap barisnya. Dikemas dalam bahasa yang imajinatif dan disusun dengan kata yang padat dan penuh makna. Pengertian puisi menurut para ahli. 1. Menurut Hans Baguiou-Jessin, puisi adalah suatu karya sastra yang diucapkan dengan sebuah perasaan yang di dalamnya mengandung suatu pikiran-pikiran dan sebuah tanggapan-tanggapan. 2. Menurut Sumardi, puisi adalah karya sastra dengan bahasa dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi yang padu dan kata-kata bermakna kiasan atau imajinatif. 3. Menurut James Rivest, puisi merupakan ungkapan bahasa yang penuh dan kaya akan daya pikat. 4. Menurut Herman Waluyo, puisi adalah suatu karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan memokuskan semua kekuatan bahasa dalam sebuah struktur fisik dan struktur batinnya. Kesimpulan, pengertian puisi itu adalah jenis karya sastra yang memiliki unsur sajak, bait, baris, dan tipografi. Ciri-ciri puisi. 1. Puisi memiliki rima atau sajak yang teratur. 2. Puisi bermakna konotatif. 3. Puisi bersifat simetris. 4. Puisi juga lebih menggunakan sajak syair atau pola pantun atau puisi lama. 5. Puisi terdiri dari kesatuan sintaksis atau gatra. 6. Bahasa yang digunakan puisi lebih padat daripada prosa dan drama. Unsur puisi. Dalam puisi terdapat unsur-unsur yang membentuknya. Unsur puisi terdiri dari struktur batin dan struktur fisik. 1. Struktur fisik puisi. Struktur fisik puisi adalah unsur puisi yang bisa dilihat dan diamati secara langsung dengan mata. Struktur ini terdiri dari diksi, citraan atau imaji, majas, kata konkret, tipografi, dan rima. A. Diksi. Diksi adalah pemilihan kata oleh seorang penyair untuk mendapatkan efek yang sesuai dengan keinginannya. Pemilihan diksi pada puisi sangat berpengaruh dengan makna yang ingin disampaikan penyair. B. Tipografi. Tipografi adalah bentuk format suatu puisi, seperti pengaturan baris, batas tepi kertas kanan, kiri, atas, bawah, jenis huruf yang digunakan. Unsur ini berpengaruh pada pemaknaan dari isi puisi itu sendiri. C. Majas. Majas adalah pemakaian bahasa dengan cara melukiskan sesuatu dengan konotasi khusus sehingga arti sebuah kata bisa mempunyai banyak makna. D. Kata konkret. Kata konkret adalah susunan kata yang memungkinkan terjadinya imaji. Kata konkret seperti permata senja menggambarkan pantai atau tempat yang sesuai dengan datangnya senja. E. Imaji atau citraan adalah pemberi gambaran kepada para pendengar atau pembaca agar seolah-olah dapat melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami hal-hal yang terkandung dalam puisi. Citraan mempunyai 6 macam, di antaranya citraan, penghilang, penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, perabaan, dan pergerakan. F. Rima atau irama adalah persamaan bunyi dalam penyampaian puisi dari awal hingga akhir puisi. Beberapa bentuk rima di antaranya
1. Onomatope. Tiruan bunyi misalnya prank yang menggunakan sesuatu yang pecah. 2. Bentuk intern pola bunyi, yaitu aliterasi, asonansi, persamaan akhir, persamaan awal, sajak berselang, sajak berparuh, sajak penuh, reotisi, dan sebagainya. 3. Pengulangan kata, yaitu penentuan tinggi rendah, panjang pendek, keras lemah suatu bunyi. 2. Struktur batin puisi. Struktur batin puisi adalah unsur pembangunan puisi berupa makna yang tidak terlihat oleh mata. Contohnya adalah tema, nada, suasana, perasaan, dan amanat atau tujuan. A. Tema atau makna. Tema atau makna adalah unsur ini berupa makna yang tersirat yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca atau pendengar. B. Nada. Nada adalah sikap penyair terhadap audiensnya, yang berkaitan dengan makna dan rasa. Dari nada yang terdengar, audiens dapat menyimpulkan sikap penulis sedang mendikte, menggurui, memandang rendah, atau sikap lainnya. C. Amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis pada para audiensnya. D. Perasaan. Perasaan adalah sesuatu hal yang dilatari oleh latar belakang penyair, misalnya agama, pendidikan, kelas, sosial, jenis kelamin, pengalaman sosial, dan sebagainya. Jenis-jenis puisi. Secara umum, puisi terbagi menjadi dua jenis puisi. Di antaranya adalah puisi lama dan puisi baru. 1. Puisi lama. Puisi lama adalah puisi yang dihasilkan sebelum abad ke-20. Puisi jenis ini terbagi ke dalam beberapa jenis pula. Di antaranya adalah pantun, talibun, pantun berkait atau seloka, pantun kilat atau karmina, gurindam, syair, mantra, dan lain-lain. A. Pantun. Pantun adalah puisi yang terdiri dari 4 larik dengan rima akhir ABAB. Pantun dapat dibedakan berdasarkan jenisnya, seperti pantun lucu, pantun anak, dan sebagainya. B. Mantra. Mantra yaitu ucapan-ucapan yang dipercaya dapat mendatangkan kekuatan magic. Biasanya dipakai dalam acara tertentu. Contohnya mantra yang dirapal untuk menolak turunnya hujan atau sebaliknya. C. Karmina. Karmina yaitu salah satu prosa di mana bentuknya lebih pendek dari pantun. Saking pendeknya, biasa juga disebut dengan pantun kilat. D. Seloka. Seloka yaitu pantun berkait berasal dari Melayu klasik yang berisi pepatah. E. Gurindam. Gurindam yaitu puisi yang terdiri dari 2 bait yang mana tiap baitnya terdiri dari 2 baris kalimat dengan rima yang sama. Biasanya terkandung nasihat dan amanat. F. Syair. Syair adalah puisi yang tersusun atas 4 baris dengan bunyi akhiran yang serupa. Syair biasanya menceritakan sebuah kisah dan di dalamnya terkandung amanat yang ingin disampaikan penyair. G. Talibun. Talibun yaitu pantun yang lebih dari 4 baris dan memiliki rima ABC-ABC.
Contoh puisi lama, Gurindam pasal ke-12. Ini Gurindam pasal yang ke-12. Raja mufakat dengan menteri, seperti kebun berpagarkan duri. Betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasar dan cindai. Ingatkan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta. Dua, puisi baru. Puisi baru adalah puisi yang lebih bebas daripada puisi lama, baik dalam jumlah baris, suku kata, maupun rima. Beberapa jenis puisi baru adalah sebagai berikut. A. Balada. Balada adalah sajak sederhana yang mengisahkan tentang cerita rakyat yang mengharukan, terkadang disajikan dalam bentuk dialog atau dinyanyikan. B. Himne atau gita puja adalah sejenis nyanyian pujaan yang ditunjukkan untuk Tuhan atau dewa atau sesuatu yang dianggap penting dan sakral. C. Ode. Ode adalah puisi lirik berisikan sanjungan kepada orang yang berjasa dengan nada agung dan tema serius. Umumnya ode ditunjukkan untuk orang tua, pahlawan, dan orang-orang besar. D. Epigram. Epigram yaitu puisi yang berisi tentang ajaran dan tuntunan hidup. Epigram berarti unsur pengajaran, nasihat, membawa ke arah kebenaran untuk dijadikan pedoman hidup. E. Romansa, yaitu puisi cerita yang berisi luapan perasaan cinta kasih. Puisi romansa menimbulkan efek romantisme. F. Elegi, yaitu syair atau nyanyian yang mengandung ratapan dan ungkapan duka cita, khususnya pada peristiwa kematian. G. Satir, yaitu puisi yang menggunakan gaya bahasa berisi sindiran atau kritik yang disampaikan dalam bentuk ironi, sarkasme, atau parodi. H. Distikon, yaitu puisi yang masing-masing bait terdiri dari 2 baris atau 2 seuntai. I. Terzina adalah puisi yang masing-masing bait terdiri dari 3 baris atau 3 seuntai. J. Kuantrin adalah puisi yang masing-masing bait terdiri dari 4 baris atau 4 seuntai. K. Quint, yaitu puisi yang masing-masing bait terdiri dari 5 baris atau 5 seuntai. L. Sextet, yaitu puisi yang masing-masing bait terdiri dari 6 baris atau 6 seuntai. M. Septima, yaitu puisi yang masing-masing bait terdiri dari 7 baris atau 7 seuntai. N. Oktav atau stanza, yaitu puisi yang masing-masing bait terdiri dari 8 baris atau 8 seuntai. O. Soneta, yaitu puisi yang terdiri dari 14 baris yang dibagi menjadi 2, di mana 2 bait pertama masing-masing 4 baris dan 2 bait kedua masing-masing 3 baris. Soneta merupakan puisi paling terkenal karena terkesan susah untuk diciptakan, namun hal tersebut justru menjadi tantangan tersendiri bagi para penyair. Contoh puisi baru. Balada yang terkenal karya
W.S. Rendra. Balada Ibu yang Dibunuh. Ibu musang dilindung pohon tua meliang, bayinya dan ditinggal mati lakinya. Bulan sabit terkait malam memberita datangnya waktu makan bayi-bayinya mungil sayang. Matanya berkata pamitan, bertolaklah ia. Dirasukinya dusun-dusun, semak-semak, taruhan harian atas nyawa. Burung koli menyanyikan berita panas dendam warga desa, menggetari ujung bulu-bulunya, tapi dikibaskannya juga. Membubung juga nyanyi koli sampai mati tiba-tiba oleh lengking peki yang lebih menggigitkan pucuk-pucuk daun. Tertangkap musang betina dibunuh esok harinya. Tiada pulang ia yang mesti rampas rezeki hariannya. Ibu yang baik, matinya baik, pada bangkainya gugur pada dedaunan tua. Tiada tahu akan meraplah kolik meratap juga, dan bayi-bayinya bertanya akan bunda pada angin tenggara. Lalu satu ketika di pohon tua meliang, matilah anak-anak musang, mati dua-duanya, dan jalannya semua peristiwa, tanpa dukungan satu dosa, tanpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.